akuntansi, manajemen, ataupun penelitian-penelitian ilmu sosial lainnya. Penjelasan metode analisis regresi linear berdana ini saya ambil dari buku yang sudah saya tulis yang berjudul Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen. Seperti ini bukunya. Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan apa itu regresi linear berganda secara singkat, serta menggunakan memberikan contoh-contoh pengolahan data untuk analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Linear berganda adalah model regresi digunakan untuk menganalisis pergantian yang mengalahkan dilakukan pada beberapa variabel X atau variabel independen untuk melihat ada atau tidak berpengaruh terhadap satu variabel Y. Dalam analisis regresi linear berganda ini ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah uji instrumen apabila data sumber yang didapat berasal dari penyebaran kuesioner. Yang kedua adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Lalu yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji kelayakan model atau uji F. Lalu kita melihat koefisien determinasi, nilai dari koefisien determinasi, dan yang terakhir adalah uji T. Nah, data yang akan saya contohkan adalah data yang bersumber dari kuesioner. Maka saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu proses pengolahan data untuk uji instrumen. Oke guys, sebelum kita melakukan uji instrumen, langkah pertama yaitu kita menyiapkan tabulasi data yang akan kita olah. Seperti ini contohnya. Ini adalah variabel Y, variabel lean accounting. Saya sudah menyiapkan tabulasi datanya dengan struktur tabel seperti ini. Kalian nanti siapkan struktur tabel yang seperti ini agar memudahkan langkah kita untuk melakukan proses copy paste ke program SPSS. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel lain. Di sini variabel X1 saya adalah CI atau continuous improvement. Ya guys, siapkan seperti ini. Ini juga nanti akan kita copy paste ke program SPSS. Seperti ini ya bentuknya ya. Tabulasi data dengan struktur tabel Excel seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel berikutnya. Di sini variabel X2 saya value stream cost. Ini adalah butir-butir kuesioner. Lalu variabel-variabel berikutnya juga dilakukan hal yang sama, balance scorecard, variabel X3 saya, dan terakhir variabel X4 saya just in time. Saya buat juga struktur tabelnya sama persis dengan variabel-variabel yang lainnya. Seperti ini struktur tabel yang nantinya akan membantu kita untuk mempercepat proses ke kolom yang ada di SPSS. Lalu kemudian kita juga bisa membuat tabel gabungan ya. Fungsinya di sini untuk lebih mempermudah kita dalam melakukan copy paste ke tabel yang ada di SPSS nanti, karena ini berisi semua data gabungan dari semua variabel yang kita teliti. Jadi kita tidak perlu mengcopy paste satu-satu variabel, tapi bisa langsung secara keseluruhan sekali kerja. Nah, seperti ini bentuknya ya, struktur tabel gabungan dari ke semua variabel yang kita akan olah datanya pada program SPSS. Oke guys, ya jadi lebih banyak ya dibanding per variabel, tapi ini mungkin lebih efisien dan efektif kalau saya melakukan hal ini tidak satu-satu. Jadi saya buat dulu struktur tabel secara keseluruhan, saya siapkan program SPSS nya, lalu saya copy paste.
sehingga prosesnya bisa langsung selesai. Oke guys, selanjutnya kita buka program SPSS. Oke guys, perlu kita ketahui uji instrumen ini penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner, karena hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Pada bagian variabel view di program SPSS, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan variabel-variabel yang kita teliti yang ada di program Excel ini. Contohnya di sini ada variabel lean accounting 1, maksudnya di sini adalah indikator dari variabel lean accounting. Satu variabel terdiri dari 8 indikator. Ini tergantung variabelnya ya guys, tidak harus 8, jadi sesuai dengan variabel yang diteliti saja. Nah, kita masukkan indikator-indikator ini ke dalam program SPSS ya. Kita ketik saja setiap nama indikator dari variabel yang kita teliti. Contoh tadi lean accounting ada 8 indikator, berarti kita buat di sini LA1 sampai LA8. Perlu diperhatikan di sini measure-nya dalam posisi scale ya guys. Lalu lakukan hal yang sama untuk indikator-indikator yang lainnya ya guys. Di sini ada 2. Jangan lupa measure-nya dalam posisi scale untuk keseluruhan indikator variabel. Di sini jumlah indikator tergantung dari representasi variabel ya guys. Tidak semua variabel jumlah indikatornya 8, tergantung dari penjabaran deskripsi variabel tersebut. Apakah 5 indikator saja sudah cukup menggambarkan deskripsi variabel tersebut, atau memang bisa lebih. Sifatnya tergantung dari konsep teori si variabel tersebut. Posisi measure-nya dalam Pascal. Begitu juga untuk variabel yang lainnya ya guys. Di sini indikator dari variabel X2 saya buat struktur tabel di SPSS-nya sama persis dengan indikator variabel X1 sebelumnya yang sudah saya buat. Saya susun dulu tiap-tiap indikator. Di sini sama pula ada 8 indikator. Lalu measure-nya dalam posisi scale semuanya klik 2 kali saja guys, biar langsung otomatis. Lakukan kembali untuk variabel berikutnya guys dengan cara yang sama. Jangan lupa measure-nya dalam posisi scale.
Kemudian selesai kita menginput keseluruhan indikator dari variabel yang kita teliti, kita rubah pada kolom desimal ini menjadi 0. Lakukan hal yang sama untuk keseluruhan indikator variabel yang akan kita teliti. Ya, jangan sampai salah guys ya. Sini dalam posisi 0 semuanya. Setelah selesai semuanya, kolom desimal kita nolkan, kita masuk ke data view. Pada bagian data view ini, sini akan muncul indikator yang tadi sudah kita input dalam bagian variable view. Kemudian kita copy paste data dari indikator setiap variabel yang kita buat dalam sheet gabungan. Kita copy datanya saja, karena nanti yang akan kita olah adalah data ini guys. Oke, copy semua, dipaste ke data view SPSS yang sudah kita siapkan. Oke guys, nah maka akan muncul seperti ini, persis seperti data gabungan yang ada di Excel. Ini maksud saya menganjurkan agar kita membuat data gabungan dalam format Excel terlebih dahulu, agar memudahkan kerja kita ketika nanti melakukan proses uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas dengan data yang bersumber dari indikator-indikator setiap variabel yang akan kita teliti. Seperti ini guys bentuknya. Setelah itu kita sudah bisa melakukan proses uji instrumen yang pertama, yaitu uji validitas. Klik analyze, lalu pilih scale, dan kemudian pilih reliability analysis. Nah, di sini blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contoh di sini variabel LA, Lean Accounting. Kita melakukan uji validitas ke semua indikator variabel.
Di sini saya hanya menyontohkan yang variabel LA saja, karena pada dasarnya cara yang sama dilakukan untuk indikator-indikator variabel yang lain. Oke, sudah masuk ke dalam kolom item, kotak item sudah masuk, dan pastikan pada bagian menu model dalam kondisi alpha. Lalu klik statistik, maka akan muncul kotak dialog Reliability Analysis Statistik. Pada kolom descriptive for centang diberikan tanda centang. Perhatikan pada bagian descriptive for, di sini ada 3 kotak. Pastikan yang kita centang adalah pada bagian scale if item deleted. Lalu pada kolom inter item centang kotak correlation. Kemudian klik continue, lalu klik lagi OK. Maka akan keluar output seperti berikut. Nah guys, kita di sini cari tabel item total statistik untuk melihat hasil dari uji validitas, di mana kita tadi melakukan pengujian uji validitas pada indikator variabel LA, Lean Accounting. Variabel Lean Accounting memiliki 8 indikator. Jadi di sini kita lihat ya, nilai dari kolom corrected item total correlation ini kita bandingkan dengan nilai R tabel. Untuk mendapatkan nilai R tabel, kita harus menghitung dulu berapa degree of freedom dari sampel yang kita miliki. Rumusnya adalah DF sama dengan N dikurang 2. Berarti N di sini adalah jumlah sampel. Saya menggunakan 100 sampel. 100 dikurang 2 berarti didapatlah nilai DF-nya itu sebesar 98. Kemudian nanti dibandingkan dengan jumlah signifikansi yang digunakan. Saya menggunakan signifikansi sebesar 5%. Jadi nanti di sini di tabel R kalian lihat pada baris 98 kolom 5%, maka didapatlah nilai degree of freedom sebesar 0,197. Maka di sini kita bisa lihat apabila ada nilai butir pernyataan yang di bawah 0,197, maka butir pernyataan itu dikatakan tidak valid. Maksud tidak valid adalah bahwa butir pernyataan dianggap tidak bisa dijadikan alat ukur penelitian. Lalu kita bisa lakukan kembali pengukuran uji validitas untuk instrumen variabel yang lain. Kalau tadi adalah variabel Lean Accounting, kita lakukan hal dan cara yang sama untuk variabel-variabel berikutnya. Lakukan dengan cara yang sama teman-teman semuanya. Sini intinya adalah setiap indikator semua variabel harus dikatakan valid. Tadi saya sudah jelaskan, valid ini artinya bahwa indikator-indikator tersebut apabila lolos dari uji validitas ini, maka indikator tersebut bisa dijadikan alat ukur untuk pengukuran variabel yang kita akan teliti. Selanjutnya di sini kita melakukan pengujian reliabilitas dengan cara yang sama seperti pengujian validitas. Pengujian reliabilitas di sini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekonsistenan dari jawaban yang didapatkan walaupun kuesionernya ini digunakan berkali-kali kepada responden yang berbeda. Nah, di uji reliabilitas ini kita lihat tabel reliability statistik.
pada kolom Cronbach alpha. Di sini didapat nilai Cronbach alpha sebesar 0,648. Nah, nanti nilai 0,648 ini kita bandingkan dengan nilai R tabel yang tadi ya guys, yang sebesar 0,197. Nah, asumsinya adalah nilai Cronbach alpha harus lebih besar dari 0,197 agar didapatkan kesimpulan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Dan bisa kita lihat di sini nilai Cronbach alpha sebesar 0,648, yang itu artinya lebih besar dari 0,197. Oke guys, selesai uji reliabilitas. Bisa kita simpan atau tidak. Opsi ini tergantung kalian ya. Jika ingin simpan, klik yes. Jika tidak, klik no. Nah, itulah dia tadi proses pengujian reliabilitas. Kita lakukan untuk instrumen variabel yang lain dengan cara yang sama dan cara pembahasan yang sama, sehingga kita bisa mengetahui tingkat kereliabilitasan dari masing-masing kuesioner yang kita gunakan sebagai alat ukur pengukuran variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simpan Fadila. Di sini saya akan mentutorialkan setup database Accurate dari input cara pembayaran dan kode pajak sampai dengan import daftar barang dan saldo persediaan awal barang dagang. Mari kita lihat. Di sini saya akan membuat tutorial proses setup database Accurate mulai dari input syarat pembayaran dan kode pajak, import daftar barang dan saldo persediaan awal barang dagang. Selanjutnya, saya akan membuat input syarat pembayaran dan kode pajak. Yang pertama, syarat pembayaran. Selanjutnya, saya akan menginput kode pajak. Nama, PPN, nilai contoh 10, kode T, keterangan pajak pertambahan nilai. Lalu, akun pajak penjualan. PPN keluar. Akun pajak pembelian. PPN masuk. Lalu kita klik OK. Lanjut. Tipe pelanggan umum, metode pengiriman kita menggunakan JNE. Klik lanjut. Selanjutnya, kita membuat impor daftar pelanggan. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kita klik. Lalu berkas. File of tipenya kita ganti menjadi Excel. Lalu daftar pelanggan, open, ambil data. Lalu kita ke data sumber untuk menghapus baris nomor pelanggan. Klik kanan, hapus, klik yes. Selanjutnya kita ke definisi kolom. Untuk melakukan definisi kolom, data sumber.
sini data sumber rupiah, definisi rupiah. Klik OK. Lalu data sumber T, definisi PPN. Klik OK. Selanjutnya nilai default, tipe pelanggan umum. Lalu import. Jangan sampai ada data yang gagal. Klik OK. Lalu klik lanjut. Di sini saya akan import daftar pemasok. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Lalu kita klik berkas. File Optivo-nya kita ganti menjadi Excel. Lalu daftar pemasok, open, ambil data. Lalu kita ke data sumber untuk menghapus baris nomor pemasok. Klik kanan, hapus, klik yes. Kita ke definisi kolom untuk melakukan definisi kolom data sumber sesuai dengan akurat. Di sini data sumber T, definisi PPN. Kita klik OK. Setelah itu kita import data. Jangan sampai ada data yang gagal. Kita klik OK. Selanjutnya klik lanjut. Lalu klik lanjut. Lalu kita klik lanjut. Di sini ada akun default barang, persediaan komputer, penjualan, retur penjualan, diskon barang penjualan, akun barang pengiriman, harga pokok penjualan, retur pembelian, akun biaya, akun barang belum ditagih, jika sudah selesai maka kita klik lanjut. Klik lanjut. Di sini ada metode biaya. Saya akan menggunakan first in first out atau FIFO. Klik lanjut. Selanjutnya saya akan membuat impor daftar barang dan saldo persediaan awal barang dagang. Kita klik di sini untuk impor dari berkas.